Dan pemirsa, untuk membahas seputar maraknya kasus kekerasan seksual akhir-akhir ini, kita segera bergabung bersama dengan Ketua Dewan Komisioner Komisi Nasional Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait. Selamat siang Pak Aris, semoga sehat selalu Pak. Terima kasih, selamat siang. Baik, Pak Aris, kalau kita lihat akhir-akhir ini marak kasus kekerasan seksual yang terjadi. Tersangka pencabulan santriwati yakni Muhammad Subekhi Azalsani atau Bekhi akhirnya menyerahkan diri setelah berkali-kali lolos dari penyergapan polisi. Nah, Komnas PA bagaimana Pak melihatnya terhadap kasus ini Pak? Iya, sebenarnya kasus ini tidak perlu terjadi, ya, tidak perlu terjadi sampai pengambilan paksa terhadap terduga pelaku, ya. Nah, karena apa? Karena 1 tahun yang lalu saya juga memberikan perhatian terhadap kasus ini dan sudah bertemu dengan ibu dari terduga pelaku dan ayah dari terduga pelaku untuk kita memberikan langkah-langkah mediasi terhadap peristiwa ini. Nah, namun sayangnya pihak keluarga tidak kooperatif. Itu membuat peristiwa sekarang yang tidak perlu terjadi sebenarnya kalau usulan dari Komnas Perlindungan Anak pada saat itu dipenuhi, ya. Nah, ini merupakan satu bentuk pembangkangan terhadap hukum karena 2 alat bukti saya kira sudah cukup dikantongi oleh Polda Jatim. Nah, Komnas Perlindungan Anak pada 1 tahun yang lalu itu sudah memberikan masukan-masukan, datang saja ke Polda Jawa Timur untuk dimintai keterangan. Karena belum tentu juga orang yang sudah dinyatakan tersangka itu bersalah, saya sudah yakinkan itu. Nah, lalu keluarga korban, khususnya ibu dari terduga pelaku mengatakan takut kalau nanti diperiksa di Polda Jatim langsung ditahan. Oke, kalau begitu kita akan fasilitasi boleh diperiksa di Pompes atau di tempat di mana terduga pelaku, ya, polisinya bisa datang ke sini dan sebagainya. Mari kita nanti Komnas Perlindungan Anak akan memfasilitasi itu. Tetapi ditunggu tidak ada jawaban. Nah, ini saya kira yang kita maksud tidak kooperatif, gitu ya. Nah, tentu dengan peristiwa ini sangat disayangkan karena tiba-tiba Menteri Agama cabut izin dari Pompes ini, sementara banyak atau ribuan anak-anak di sana yang menggantungkan pendidikan di sekolah ini. Nah, saya kira ini harus menjadi perhatian Komnas Perlindungan Anak. Kita berharap bahwa proses hukum itu tetap berjalan, ya, silakan berjalan agar terang benderang apakah memang pelaku melakukan kejahatan seksual atau tidak, begitu. Baik, Pak Aris, kemudian kalau kita melihat bahwa kasus ini kan kasus yang berlarut-larut ya Pak ya. Pertama kali ada di tahun 2017, dilaporkan tahun 2018, tertangkap baru tahun 2022. Dan tidak hanya kasus ini saja, di Batu, Jawa Timur juga kita lihat bahwa pelakunya pun sampai sekarang tidak ditahan Pak. Pertanyaannya adalah, apa pelindungan bagi anak-anak? Apakah hukuman yang ada ini tidak membuat para pelaku kekerasan atau kejahatan seksual ini jera Pak sebetulnya Pak? Ya, saya kira penegakan hukum masih sangat lemah, ya. Apa yang seperti yang terjadi di Sekolah Selamat Pagi Indonesia, kasusnya sudah hampir 1 tahun itu dan sudah memasuki sidang sampai ke-19, tetapi ini menjadi presiden buruk karena pelakunya tidak ditahan. Sementara kita tahu bahwa kalau pelaku yang diancam di atas 5 tahun bahkan seumur hidup dan bisa ditambahkan kebiri, itu bisa saja menghilangkan alat bukti, ya, kalau tidak ditahan, ya, karena ancamannya di atas 5 tahun dan bahkan seumur hidup. Bisa-bisa pelaku menghilangkan alat bukti, kemudian mempengaruhi saksi, kemudian bisa juga melarikan diri. Karena fakta memang Saudara Julianto sangat cerdik, gitu ya, bahwa bukti-bukti yang lain yang dapat menjerat Julianto itu hilang. Karena apa? Karena dia tidak ditahan. Sementara Komnas Perlindungan Anak sangat protes dan berulang-ulang menyampaikan itu kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, mengapa itu tidak ditahan. Tapi jawaban Ketua Pengadilan Negeri Malang sangat mengecewakan karena mengatakan bahwa ditahannya pelaku atau tidak ditahannya terdakwa itu di tangan majelis hakim.
Padahal kita khawatir kalau tidak ditahan, dia akan berlenggang-lenggang, bisa saja kalau misalnya nanti pada tuntutannya dia dihukum maksimal, bisa saja dia sudah mempersiapkan diri untuk melarikan diri. Itulah kepentingan korban sebenarnya. Dan kasus-kasus seperti ini juga terjadi seperti di Jombang tadi kan, pra-peradilannya sudah ditolak, sudah DPO. Nah, menurut saya peristiwa kemarin ini tidak perlu terjadi kalau mau mendengarkan korban, ya, mau mendengarkan apa yang ditawarkan oleh Komnas Perlindungan Anak 1 tahun yang lalu. Baik, Pak, terakhir Pak, singkat saja Pak, apa kemudian saran dari Komnas Perlindungan Anak terhadap pemerintah atau dalam hal ini juga legislatif selaku mereka-mereka yang kemudian bisa menimbulkan atau mengesahkan undang-undang agar nantinya perlindungan terhadap anak-anak itu bisa lebih rigid Pak, bisa lebih baik sehingga tidak ada lagi kekerasan ataupun kejahatan seksual terhadap anak Pak? Saya kira Komnas Perlindungan Anak sudah 2-3 tahun ini mengumumkan atau melakukan kampanye kepada masyarakat bagaimana masyarakat membangun gerakan perlindungan anak berbasis keluarga dan berbasis komunitas. Yang dimaksud dengan komunitas artinya adalah berbasis kampung, desa, supaya masing-masing desa, masing-masing kampung itu memikirkan atau memberikan perhatian pada anak-anak yang ada di kampungnya. Lalu kemudian pemerintah dengan DPR harus betul-betul mendorong masyarakat bahwa persoalan anak, kejahatan anak, pelanggaran anak, atau pelanggaran segala bentuk yang mencederai martabat anak itu menjadi common issue atau isu bersama, sehingga tidak saling memberi tanggung jawab kepada satu lembaga ke lembaga lain, tetapi harus menjadikan persoalan anak menjadi persoalan isu bersama, persoalan yang tidak bisa ditoleransi dengan kata damai dan sebagainya. Tidak ada satu orang pun yang boleh diperbolehkan untuk menghambat penegakan hukum, termasuk kasus yang ada di Jombang di Selamat Pagi Indonesia, dan kita harapkan bahwa kasus-kasus kejahatan seksual harus sekali lagi menjadi common issue. DPR harus terus mendorong eksekutif untuk menjalankan produk-produk hukum yang sudah ada, termasuk penegakan hukum. Nah, kami Komnas Perlindungan Anak dengan gerakan perlindungan anak berbasis keluarga dan kampung sangat sepakat dengan program PSSI-nya Kapolri supaya penegakan hukum itu sangat jelas dan tidak berlama-lama, supaya jangan terjadi juga seperti kasus Julianto yang sudah dinyatakan tersangka, tidak ditahan, padahal gelar kasus oleh Polda Jatim itu dikenakan pasal di atas 5 tahun, bahkan hukuman seumur hidup dan hukuman mati. Baik. Saya itu harapan kita, karena kasus sekarang ini lintas profesi, lintas lembaga sedang terjadi dan menjadi isu bersama kita, baik itu lembaga-lembaga pendidikan beragama, non-agama, rumah, lingkungan sosial, dan tempat-tempat yang sesungguhnya memberikan perlindungan pada anak. Komnas Perlindungan Anak selalu hadir dan terus berada dalam lingkungan anak-anak. Tidak ada kompromi bagi Komnas Perlindungan Anak agar anak-anak bisa terlindungi. Anak-anak harus terlindungi, dan anak korban menjadi prioritas pendampingan dari Komnas Perlindungan Anak. Kalau ada aktivis yang menganggap dirinya adalah pembela anak tetapi dia membela pelaku, saya kira itu perlu dievaluasi, karena itu bunuh diri dan menggali lubang kuburnya sendiri. Saya kira hal-hal seperti ini harus menjadi perhatian publik. Baik, terima kasih Pak Aris Merdeka Sirait, Ketua Dewan Komisioner Komisi Nasional Perlindungan Anak. Sehat selalu Pak, dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih.